Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar. Tabsiratan liulil adhkar wa tadhkiratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la tustajab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat, bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat semuanya? Semangat semuanya? Bahagia semuanya? Masya Allah. Ini mohon maaf 2 bulan ya nggak ketemu ini, berbarengan dengan jadwal nengok anak di pesantren. Jadwalnya kadang pindah-pindah, kadang pekan pertama, kedua, ketiga. Ini 2 bulan yang lalu ini bentrok dua-duanya, karena alhamdulillah anak pertama dan kedua saya yang satu di Tasik, yang satu di Subang, dan jenguknya beda. Jadi Tasik hari Jumat, yang Subang hari Minggu. Jadi saya harus berangkat dari sini hari Kamis sampai hari Ahad. Jadi 4 hari ya, dalam sebulan ini absen ya. Mohon doa semoga anak-anak kami dan Bapak juga insyaallah Allah berkahi insyaallah. Baik, melihat fenomena terakhir ya, bencana banjir di mana-mana, dan ulah beberapa segelintir orang yang tidak berkenan di hati kita. Mari kita muhasabah diri. Apakah ini sebuah azab ataukah ini sebuah ujian? Maka setidaknya untuk siklus terkecil keluarga kita, ini merepet lagi kepada masyarakat kita, apa yang kita lakukan untuk membentengi diri agar tidak kena azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertolak dari surah Al-Anfal ayat 33. Surah Al-Anfal surah ke-8 ya. Ayat 33, di mana Allah menjanjikan kepada kita dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab kalian sedangkan engkau wahai Rasulullah ada di antara mereka, dan Allah tidak akan mengazab umatnya atau hamba-hambanya wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka masih senantiasa beristighfar. Jadi di ayat yang luar biasa ini ada tameng
ada tameng azab, ya, pelindung dari azabnya Allah. Itu ada dua macam. Yang satu, mohon maaf, sudah tidak bisa lagi. Yang pertama adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah menurunkan azabnya selagi masih ada Rasulullah SAW. Ini keistimewaan umat Rasulullah. Kalau umat sebelumnya, itu Allah azab ketika mereka mengingkari risalah ilahiyah. Ya, banjir bandang Nuh, angin topan Nabi umat Ad, Samud dan lain sebagainya. Itu Allah langsung bayar kontan azabnya itu. Tapi tidak kepada umatnya Rasulullah. Ketika umat ini berbuat dosa, maka masih ada tameng. Pertama adalah diri Rasul sendiri. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sedangkan engkau wahai Allah berada di antara mereka. Ini tameng. Jadi Allah tidak mengazab ya umat Rasulullah selagi Rasulullah masih berada di antara mereka. Nah, sekarang beliau tidak ada secara fisik. Tapi ada tameng yang kedua. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, ini yang kedua yang bisa kita lakukan. Dan Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah mengazab kaum ini sedangkan mereka masih senantiasa beristighfar. Ini tamengnya. Apa itu istighfar? Dan bagaimana karakter orang yang akan diberikan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memohon ampunan. Dan bagaimana cara istighfarnya para nabi-nabi. 3 bahasan yang kita bahas. Yang pertama tentang definisi al-istighfar. Dalam bahasa Arab, kata itu biasanya mengakar kepada 3 kata. Jadi istighfar ini masuk kategori al-fi'lul mazid, kata kerja yang ditambahkan. Karena asalnya hanya 3 huruf saja, yaitu adalah ghafara. Ghafara artinya adalah mengampuni. Sedangkan idza zida alaihi, jika ditambahkan kepadanya beberapa huruf, di sini tambahan 3 huruf. Pertama huruf apa? Hamzatul wasli, sin dan ta. Istaghfar. Jadi ini bukan huruf alif ya. Kadang kita terkecoh nih. Yang bentuk tongkat itu enggak selamanya tongkat itu alif. Karena yang kita ketahui secara ilmu tajwid, alif itu adalah huruf yang egois. Maksudnya apa? Selamanya sampai hari kiamat tidak menerima harokat, ya. Karena fungsi alif adalah lil mad, untuk memanjangkan bunyi. Kitabun, huruf ta panjang karena alif, ya. Ustadun sama dipanjangkan dengan alif. Dan alif ini tidak menerima harokat. Adapun bentuk tongkat yang menerima harokat namanya hamzah. Hamzah pun dibagi 2. Ada hamzatul qat'i, ada hamzatul wasli. Hamzah qat'i tertulis ya di atas tongkat itu huruf hamzah atau di bawahnya. Dia berharokat a, i atau u. Ada pula yang kedua hamzatul wasli, ya, simbolnya tongkat tapi di atasnya adalah ra'su harfis shad, kepala huruf shad. Ya, ini singkatannya silah. Jadi hamzatul wasli ini adalah fungsinya dia tidak berharokat tapi berbunyi. Ketika di awal maka berbunyi, tapi ketika disambung dengan kalimat sebelumnya maka hilang. Alhamdu, ada bunyi al, alhamdu. Tapi kalau kita gabung antara ayat 1 dan ayat 2 surah Al-Fatihah maka a-nya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdu. Salah kalau kita baca rahimi alhamdu, salah. Ini hamzatul wasli. Baik. Istaghfar, hamzatul wasli, sin dan ta. Kaidahnya ketika ada fi'lul mazid, kata kerja yang tambahkan dengan 3 huruf pertama ini, maka fungsinya adalah lil iltimas,
untuk permohonan. Jadi nambah maknanya. Ghafara mengampuni, istaghfara mohon ampunan. Jelas ya? Kata lagi misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nasta'in, al-isti'anah. Ista'ana yasta'inu. Akar kata dari a'ana yu'inu. A'ana yu'inu artinya menolong. Ista'ana berarti memohon pertolongan. Istighatsah, istaghatsa yastaghitsu, ya. Berawal dari kalimat al-ghais, ya, itu hujan. Istaghatsa berarti memohon diturunkan hujan. Nah, ini keunikan bahasa Arab. Nah, kembali ke istighfar tadi. Berarti mana istighfar adalah memohon agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Namun secara bahasa ghafar itu artinya adalah menutup. Ya, sederhananya seperti ini. Misalkan ini dosa kita, istighfar itu kita minta apa? Ditutup oleh Allah. Tapi ada lebih keren lagi, itu apa? Al-afu, yang sering kita baca di 10 malam terakhir Ramadan untuk memburu malam Lailatul Qadar, ya, agar dapat Lailatul Qadar. Maka Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Allah, kalau seandainya ditakdirkan aku mendapatkan malam tersebut, apa yang dibaca? Maka harus mengajarkan doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada al-afu. Beda antara al-afu dengan al-istighfar. Al-istighfar maknanya adalah memohon untuk ditutup. Tapi al-afu itu maknanya adalah al-mashu, dihapus. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkan hamba ya Allah. Al-afu di sini adalah hapuskan hamba ini, hapuskan dosa-dosa hamba yang ini yang kita minta di 10 malam terakhir. Tapi hemat saya nggak usah nunggu 10 Ramadan, ya, 10 hari terakhir Ramadan. Dari sekarang kita minta itu agar Allah takdirkan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ini pertama tentang makna dibalik al-istighfar. Yang kedua, siapakah atau bagaimanakah karakter orang yang akan diberikan ampunan itu? Mari kita lihat di surah Ali Imran ayat 136, di mana Allah berjanji kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka, nah, kita akan tahu siapa mereka ini. Mereka mendapatkan jazaohum, pahala bagi mereka adalah maghfirah, ampunan dari Allah SWT. Maghfiratum mir rabbihim, ampunan dari Tuhan mereka. Dan tidak hanya ampunan, plus yang kedua wajannat, dan surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, inilah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Pertanyaannya adalah siapa mereka ini? Bagaimana karakter yang Allah sebutkan yang dijanjikan Allah mendapatkan ampunan surga itu? Maka kita lihat ayat sebelumnya. Dari ayat 133, 134 Allah sebutkan karakter yang akan mendapatkan ampunan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Diawali dengan sebuah perintah, wasari'u, bersegeralah. Nah, ternyata setelah kami analisa dalam Quran ada 3 macam cara berjalan. Dan cara berjalannya kita ini tergantung objek yang dituju. Dan jangan salah pola, maka akan capek kita ini.
Ya, ada 3 bentuk jalan dalam Quran. Yang pertama, jika objeknya dunia, maka Allah mengatakan famshu fil ardh, jalan santai. Al-masyu itu jalan santai jika objeknya adalah dunia. Bukan berarti nyantai ini telat, ngantor telat gitu kan ya, ke pasar telat, enggak gitu kan ya, tetap harus on time. Tapi kalau objeknya duniawi, Allah mengatakan famshu, jalan santai saja. Oke? Tapi di lapangan terbalik ya Pak ya. Untuk sesuatu yang sifatnya duniawi, apalagi proyeknya sudah kelihatan nilainya, kira-kira persiapannya gimana tuh? Ya, berangkat pesawat berapa jam Pak? Kita harus standby di boardingnya itu minimal 4 jam dari bandara kan ya, sebelum keberangkatan. Untuk sholat gimana Pak? Masya Allah, nunggu-nunggu. Sudah azan belum ya? Udah azan. Udah qomat belum ya? Nah ini, apalagi ada sejak waktu gitu kan ya. Nah di sini jangan salah menetapkan cara jalan tadi. Sebaliknya, jika objeknya adalah sesuatu yang mengingatkan kepada Allah, maka mengatakan fas'au ila dzikrillah di surah Al-Jumu'ah. Fas'au ila dzikrillah. As-sa'yu artinya adalah jalan cepat. Jadi ketika objek yang tertuju adalah sesuatu yang mengingatkan kepada Allah, ya, salatnya, sedekahnya, zakatnya, berpuasanya, bersyariatnya, mengamalkan sunnahnya, fas'au, ini perintahnya, jalan cepat. Tapi ada lagi yang ketiga, jalan cepat-cepat. Apa itu? Ayat ini, wasari'u, bersegeralah, jalan cepat-cepatlah. Ya, tidak santai dan tidak boleh jalan cepat, tapi tambahin lagi jalan cepat-cepat gitu kan ya, bersegeralah. Atau di redaksi yang lain mengatakan wasabiqu, bersegera. Ya, ketika objeknya sudah jelas yaitu amalan-amalan yang membuahkan 2 reward yang luar biasa. Apa itu? Wasari'u ila magfiratin wa jannah, yaitu amalan yang membuahkan ampunan dan surga Allah tabaraka wa taala, di mana Allah membocorkan gambaran surga ini lebarnya selebar langit-langit dan bumi. Ini bocoran. Ya, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ya, dan surga yang lebarnya, baru lebarnya saja itu selebar apa? Langit-langit dan bumi. Ini lebar nih. Ya. Para ulama mengatakan wa kaifa bituliha, dan bagaimana dengan panjangnya. Lebar surga selebar langit-langit dan bumi. Bagaimana dengan panjangnya seperti lebih dari itu? Itu semuanya mu'iddat, telah disiapkan, telah ada. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Merekalah yang Allah janjikan mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka taala dan fasilitas kenikmatan berupa surga itu. Pertanyaannya, orang bertakwa yang macam mana? Karena banyak ayat-ayat yang takwa ini. Ini saya lihat, ini ketakwaan sosial. Karena ada ketakwaan kita secara ideologi di Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini secara ideologi. Secara sosial ini harus kita miliki. Siapakah mereka dan bagaimana karakter mereka? Kita lanjut ayatnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Setidaknya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, ada 5 karakter yang harus kita miliki agar Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan itu dan fasilitas kenikmatan itu. Baik, kita telusuri bagaimana karakter sosial yang harus kita miliki. Yang pertama adalah
diawali dengan alladzina yunfikuna. Apa itu? Terjemahannya apa? Yunfikun, berinfak. Tapi mohon dipahami dengan benar. Yunfikun itu menggunakan fi'il mudhari. Al-fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Present continuous, yaitu pekerjaan yang dirutinkan. Jadi yang diminta adalah bukan sekali dua kali, tapi apa? Dia harus gemar. Yunfikun itu orang-orang yang gemar berinfak. Jadi mohon maaf, berinfak itu patokannya bukan nominal, ya, bukan nominal, tapi apa? Durasinya. Bahkan di hadis Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Itu patokannya. Amalan yang Allah suka, yang Allah cintai, itu adalah didawamkan, adwamuha, yang dawamkan, wa in qalla, walaupun sedikit. Secara nominal mungkin, ya. Sedekah dia mungkin nggak begitu banyak, hanya 2.000, 5.000, 10.000, tapi dia apa? Dawam. Tiap pada subuh, gitu kan ya. Tiap ba'da isya, ya kan ya. Bukratan wa asila, setiap pagi dan petang, misalkan ya. Masya Allah. Tapi dawamkan. Yunfiku, ini yang diminta, ya. Bukan hanya sekali donasinya, tapi dia berkali-kali, bahkan sering. Ini durasi yang diminta. Alladzina yunfikuna, itu orang-orang yang gemar berinfak. Nah, namun di sini mohon maaf, infak itu kan umum. Ada dua macam infak. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ya. Dan jangan salah prioritas. Jangan sampai kita ini mendahulukan yang sunnah, mengabaikan yang wajib, ya. Di antara infak wajib itu apa? Pertama, ya. Yang pertama adalah apa? Nafkah. Itu dulu tuh, ya. Nafkah suami kepada istrinya, nafkah ayah kepada anaknya. Jadi kalau belum nyampe nisab karena berkurangkan nafkah, berarti nggak wajib zakat, belum wajib zakat. Karena pertama kali adalah yang diminta adalah nafkahnya, nafkah wajibnya terhadap pasangannya. Bicara nafkah, itu Allah serius loh, Pak. Ya, ini bagi para suami di sini. Ya, ini mungkin ilmu juga bagi para istri di belakang. Jadi Allah tuh serius memuliakan perempuan. Ya, sampai di surah At-Talaq ayat ke-6 yang kita pahami, itu konsep nafkah bagi laki-laki yang telah menceraikan istrinya yang sedang hamil. Itu masih berlaku nafkah itu. Jadi boleh nggak kalau cerai istri ketika hamil? Boleh nggak, Pak? Kasihan katanya. Secara syariat nggak ada larangan. Yang dilarang itu ketika haid. Ketika hamil tadi larang, tapi tentunya ada sebab. Ya, mungkin si suami tadi mergokin istri sedang hamil tadi selingkuh sama tetangganya. Ya kan, jelas gitu kan buktinya, dia ceraikan, dia sedang hamil. Itu nggak masalah, ada sebab gitu kan ya. Tapi luar biasanya, si laki-laki tadi masih wajib menafkahi mantan istrinya yang sedang hamil itu sampai kapan? Hatta yadha'na hamlahun, sampai lahiran. Logika sehat kita, Pak. Apalagi istri kita yang tidak kita ceraikan, hamil pula, lebih berhak dapat nafkah ini. Ini si mantan lah, ini mantan gitu kan ya. Apalagi yang tidak kita ceraikan. Bahkan di ayat yang sama, ayat ke-6 tadi, Allah masih menambahkan, fa in arada'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau si mantan istri itu setelah lahiran apa? Menyusui kan? Dia susui anak bapak, itu anak siapa? Anak suami tadi kan, anak laki-laki tadi kan. Fa in arada'na lakum, kewajibannya apa? Fa'atuhunna ujurahun. Berikan upah menyusui kepada mereka. Jadi mohon para suami, ini kalau kita hidup itu masih punya hutang kita nih. Ada nafkah, ada upah. Yang belakang senyum tuh, nah dihitung tuh. Nafkahnya berapa yang wajar, dan upah menyusui dari berapa anak, Pak.
Konversi itu ke harga bebelak berapa, atau harga bebelak sebulan berapa kaleng gitu kan ya. Ini luar biasa Islam itu Pak, memuliakan perempuan. Dan laki-laki harus sadar kita ini, itu kewajiban kita Pak, menafkahi istri. Kalau dalam kehidupannya mohon maaf, suami tadi di PHK dan yang menjadi tulang punggung adalah istrinya, itu bisa dihitung hutang. Ya, bisa dihitung hutang suami kepada istrinya. Kecuali jika istrinya mengikhlaskan apa yang telah dikeluarkan tersebut. Wallahu a'lam. Ini baru satu, nafkah suami kepada istrinya. Yang kedua, masih kewajiban laki-laki ini, yunfiqun, ya, nafkah yang wajib. Apa itu? Sebagai ayah kita ini wajib menafkahi siapa? Anak. Kalau ibu nggak wajib menafkahi anaknya, sebagaimana istri nggak wajib menafkahi suaminya. Wajib nggak istri menafkahi suaminya? Nggak wajib. Jadi boleh nggak kalau istri yang kaya raya zakatnya ke suami yang miskin? Mas, kamu kan miskin, saya zakat ke mas ya. Boleh nggak Pak? Boleh. Ya gimana perasaan suaminya itu? Secara tinggi nggak masalah Pak, ya kan ya. Makanya zakat tuh enaknya lewat amil. Ternyata suami sendiri jadi mustahiknya, kan nggak ketahuan tuh. Tapi kalau zakatnya direct itu ke mustahik ternyata suaminya, nah, jaga perasaan aja. Secara fikih nggak masalah, ya. Tapi kalau suami nggak bisa zakat ke istrinya, karena istrinya adalah tanggungan dia, gitu kan ya. Begitupun ayah. Nah, ayah wajib menafkahi siapa? Anak-anaknya. Dan luar biasanya saya menetapkan apa itu? Jadi seorang ayah ini wajib menafkahi anak perempuannya sampai kapan? Sampai nikah. Ya. Perempuan itu enak, long time. Tapi tidak untuk laki-laki. Ya, bagi laki-laki, anak laki-laki, ayah kita ini hanya wajib menafkahi kita sampai kapan? Sampai usia balik, Pak. Setelah balik itu sunah-sunahnya ayah. Maka laki-laki sekarang di sini jangan merangi ke ayahnya tuh kalau sudah balik. Ya kan ya? Didik usaha sendiri itu. Oh, itu Islam seperti itu, Pak. Ya, harus matang laki-laki itu. Makanya kalau kita lihat para sahabat, gitu kan ya, Umair dan sebagainya, itu di masa muda itu mereka berbisnis, ya, siap ikut perang. Karena apa? Dewasa. Tapi lihat zaman now, generasi Z, ya, sibuk dengan gadgetnya dan sebagainya. Ini siapa yang salah? Ya orang tuanya dulu. Bagaimana kita mendidik mereka ini? Nah, ini pola nafkah. Yang ketiga, sebagai anak laki-laki, Pak, itu masih wajib menafkahi siapa? Ibunya. Jadi kita ini luar biasa laki-laki ini. Berat tanggungannya itu. Ya. Kenapa sih waris itu kok dibeda-bedain antara laki perempuan? Emang kewajibannya beda. Ya. Kalau mau minta bagi rata, ratain semuanya. Kan kewajiban laki perempuan sama atau beda? Dalam syariat beda kan ya? Perempuan itu kan ada liburnya kalau sholat puasa. Laki-laki ada liburnya enggak? Enggak ada. Laki-laki itu kalau mau nikah dengan perempuan wajib ngasih mahar enggak? Wajib. Kalau perempuan ngasih mahar enggak ke laki-laki itu? Enggak kan? Itu beda. Maka jangan disamaratakan. Ketika ada ketentuan, ikuti saja. Maka kalau saya lihat bagian waris laki-laki perempuan 2:1 itu kenapa dibedakan? Karena hak dan kewajibannya emang beda. Dia tepan nafkah tadi, Pak. Yang 2 bagian kira-kira cukup nggak menafkahi 4 perempuan itu? Istrinya, anak-anaknya, ibunya, plus keempat siapa? Saudara perempuannya. Ini kewajiban laki-laki itu. Ya. Nah, tapi ini ada syaratnya ya. Kalau yang ketiga ini ibu wajib menafkahi ketika ibu tersebut tidak ada pasangan. Ayah kita udah nggak ada. Dan ibunya nggak mampu. Tapi kalau ibunya masih punya pensiunan, berarti jatuhnya pada kebaikan. Nah ini ya. Jadi skala prioritas nafkah itu harus yang wajib dulu. Ini jangan sampai donasi kemana-mana, ya kan, infak masjid rutin, tapi dengan istrinya plate-nya minta ampun, dengan anak-anaknya hitung-hitungan dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu. Kira-kira mana besar pahalanya, Pak? Menafkahi keluarga dengan infak di masjid ini, mana yang besar? Nafkah keluarga. Ini bukan bermaksud ini nggak nafkah ke masjid gitu kan ya. Sisanya kan masih banyak harta Bapak Ibu ini.
Setelah yang wajib tadi, maka tunaikan yang sunnah-sunnahnya sebagai apa? Penyempurna atas kewajiban kita. Nah, ini jadi yang saya maksud adalah ada skala prioritas, ya. Jangan sampai kita ini mengejar tahajud tapi subuh kesiangan. Gak boleh seperti itu. Tahajud dikejar dengan iming pahala. Benar pahalanya besar, pahalanya itu. Tapi jangan sampai kita menendang yang sholat subuh yang pahalanya luar biasa. Sunnah qobliyahnya saja sudah luar biasa pahalanya. Khairun minad dunya wa ma fiha, itu kan pahalanya. Itu baru sunnah qobliyahnya, apalagi sholat subuhnya lebih dari itu. Nah, ini yang diminta, ya. Ada fiqhul aulawiyat, ada fikih prioritas. Alladzina yunfiquna, yang sering berinfak. Ternyata lihat ini, tidak hanya sering, Pak. Yang diminta apa? Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sudah sering. Yang kedua apa? Tanpa mengenal kondisi. Baik berinfaknya dalam kondisi lapang ataupun sempit, masih gemar dia berinfak. Allahu Akbar. Ini apa namanya nih? Infak brutal gitu ya. Infak tak berseri gitu kan ya. Fis sarra'i wad dharra. Berinfak ketika lapang itu biasa, ketika sempit itu luar biasa. Berinfak ketika kaya luar biasa, ketika miskin masih berinfak semampunya, gitu kan ya. Itu luar biasa. Ketika sehat itu biasa, ketika sakit dia harus berobat tapi masih saja bersedekah, masih berinfak. Masya Allah. Inilah karakter yang pertama. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Lihat dampaknya, orang-orang yang gemar berinfak, ya. Di setiap pagi ini kan turun malaikat, ya. Setiap pagi ada 2 malaikat yang turun, dan dua-duanya mendoakan kita, ya. Kira-kira kita mau didoakan malaikat yang mana nih? Yang pertama doakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di pagi hari ini khalafan, balasan yang melipat. Tapi ada malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kebinasaan, kerusakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mumsik, yang tidak mau berinfak. Nah, di sini setiap pagi itu malaikat turun kepada kita mendoakan dengan 2 doa tadi. Maka berbahagialah orang-orang yang gemar berinfak, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu akan Allah berikan kemuliaan itu, dan luar biasa pahalanya. Itu luar biasa pahalanya Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang yunfikun, yang gemar berinfak di jalan Allah, ya. Setelah yang wajibnya ia tunaikan, ditambahkan yang sunnah-sunnahnya itu, maka Allah berikan pahalanya apa? Kamathali habbatin, semisal dengan biji ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap batangnya membuahkan 100 bulir buah. Jadi berapa itu? 700 kali lipat. Ini adalah pahala sedekah, pahala infak di luar Ramadan. Jadi sekarang nih, udah Rajab sekarang ya. Udah masuk Rajab belum, Pak? Sya'ban belum? Rajab ya? Udah masuk ya? Kita belum berkain. Nah, ini pahalanya itu 700 kali lipat. Tapi nanti ketika masuk ke Ramadan, itu pahalanya bukan segitu lagi. Tapi Allah lipat gandakan lagi sampai angka tak terhingga. Ini adalah pahala sedekah di Ramadan. Para fasir sepakat, penggalan tadi adalah menunjukkan pahala sedekah di Ramadan itu berlipat-lipat tanpa batas. Tapi mohon maaf, jangan salah juga. Ya udah Ustaz, saya zakatnya nanti aja Ramadan. Enggak boleh. Ya. Zakat itu ada timingnya, ada haulnya. Kalau Bapak patokannya Desember, kan biasanya kalau perusahaan Desember Pak ya, pembukuan itu kan ya, Januari baru bukan baru. Jangan nunggu Februari nanti Pak, dengan alasan Ramadan, ya kan? Ketika sudah haulnya tiba, ya udah tunaikan pada saatnya. Jangan nunggu-nunggu. Itu sama dengan nahan BAB Pak. Gimana tuh Pak?
Nahan BAB 2 bulan. Gimana rasanya? Itu kan kotornya harta kita. Kalau kita tahan-tahan dengan iming-iming Ramadan tadi, itu sama dengan nahan BAB 2 bulan. Gimana, sakit gak tubuh kita ini? Sakit. Maka keluarkan ya pada saatnya, ada timingnya. Ini yang pertama. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Yakin yang kita miliki, yang kita nikmati, itu adalah yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang wajibnya, yang sunnahnya, ya, itu Allah akan ganti semuanya. Ma naqasat sadaqatun min ma. Sedekah yang kita keluarkan tidak pernah mengurangi harta yang kita miliki. Enggak ada cerita orang yang bersedekah itu jatuh miskin. Justru Allah berikan an-numu, berkembang dan berkembang. Allah besar. Dampak dari infak yang brutal ini, atau apa ya istilahnya ya? Ya, ini infak yang gemar dan tidak mengenal kondisi, itu berdampak kepada sikap-sikap berikutnya. Apa itu kedua? Wal kadhiminal ghaid. Karakter kedua, orang-orang yang akan diterima istighfarnya adalah wal kadhiminal ghaid. Itu orang-orang yang mudah menahan amarah. Sikap kedua ini akan lahir jika kita lulus di sikap yang pertama. Jadi orang-orang yang sering berinfak. Jadi mohon maaf Ustadz, saya ini kan nggak begitu kaya lah, ya, gaji saya di bawah UMR, ya, gimana nih berinfaknya? Infak tuh nggak mesti dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Minimal Pak, paling murah dan paling ringan itu apa? Senyuman, itu paling murah itu, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu untuk saudaramu itu sedekahmu. Itu paling ringan. Itu sebenarnya infak yang termurah. Kalau kita nggak punya apa secara finansial, tapi Allah mengatakan di sini, sikap yang membuahkan sikap berikutnya adalah wal kadhiminal ghaid. Itu orang-orang yang mudah menahan amarah. Itu orang-orang yang sering berinfak, diberikan kemudahan bagi Allah, jangan mudah menahan amarah. Berarti kalau kita simpulkan, mohon maaf sekali, orang-orang yang temperamen, yang mudah marah, ya, sulit menahan amarahnya, berarti dia apa? Jarang berinfak. Ya, itu jawabannya. Ketahuan tuh, jarang berinfak. Kalau berinfak mungkin dia terpaksa, bukan karena Allah. Ingin diapresiasi. Ini hati itu yang muhasabah untuk kita. Ya, infak yang kita keluarkan niatnya untuk siapa? Apakah untuk lillahi ta'ala, ataukah untuk liyuqal, dikatakan dia dermawan, ya, dia dermawan dan sebagainya. Hati-hati, karena infak yang Allah terima membuahkan hasil berupa apa? Kelembutan dalam hati kita, sehingga orang tersebut menjadi orang-orang yang mudah menahan amarah. Jadi menahan marah itu sehat, dan memuntahkan kemarahan itu sakit. Betul nggak Pak? Sepakat nggak? Karena kalau marah, kira-kira ucapannya baik-baik yang keluar, ya, kasar-kasar. Ketika marah nggak terkendali, gitu kan ya, keluar tuh bahasa-bahasa ragunannya, ya kan ya, disebut nama gajah, jerapah, apalagi nah, itu karena apa? Nggak terkendali. Nah, maka di sini dalam teori perceraian ada mengatakan la talaqu fi iglaq, ya, tidak sah tolaknya, perceraiannya ketika suami ini dalam keadaan marah pitak. Karena ketika marah itu nggak kuasa, nggak mengendalikan diri kita. Makanya harus sadar. Jadi cerai pun nggak sah kalau dia dalam keadaan marah pitak. Dia nggak sadar diucapkan, gitu kan ya. Karena perceraian pun pun harus sadar yang diucapkan itu apa, ya kan ya. Maka tidak sah at-talaqu fi iglaqin. Nah, maka di sini sampai Rasulullah ada hadis yang khusus. Ketika itu ada sahabat yang bertanya, minta dinasehatin. Dan Rasul tahu sahabat ini orangnya mudah marah. Maka nasihat sederhananya apa? La taghdab falakal jannah. Jangan marah, surga untukmu. Nah, di sini orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dijaminkan
diberikan ampunan Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Tahan, ya. Pasangan, anak-anak kita tahan. Jangan sampai meletus kemarahannya. Kalau sudah meledak kemarahannya, ya terjadilah piring terbang, apalagi Pak pengalaman itu kan ya, yang selfie itu kan ya, cuplak gitu kan ya, kaca jendela pecah gitu kan ya, dan masih banyak. Akhirnya apa? Terjadi kerugian, rugi kalau kita marah itu, ya kan, mukul anak, jadi ada cacat dan sebagainya, ada seperti itu, bahkan ada yang sampai meninggal, nauzubillah. Maka perhatikan di sini orang-orang yang gemar berinfak, Allah berikan kelembutan hatinya sehingga dia menjadi orang-orang yang pandai menahan amarah. Lihat sahabat Umar bin Khattab yang kita tahu sebelum masuk Islam itu premannya Mekah, ya kan ya. Anak-anak kecil gak berani lewat kalau ada Umar, ya kan ya. Saking bengisnya tuh. Ya preman gak ada senyumnya kan ya. Preman gak ada lembutnya. Kata-katanya kasar, mukanya mungkin ya muram dan sebagainya, menyerahkan gitu kan ya. Tapi ketika cahaya Islam masih ke dalam hatinya, dan di antara kita Umar apa? Berderma, ya. Tapi dermanya Umar ini masih kalah dengan Abu Bakar. Oke lah, Abu Bakar itu paling top setelah Rasulullah. Umar ini yang kedua. Durasi atau lihat skala infaknya Umar itu baru sampai ke 50% yang ia miliki. Jadi pernah ya satu hari Rasulullah itu menerima infak dua sahabat ini. Pertama Abu Bakar, rombongan unta plus tunggangannya. Rasul nanya, ya Abu Bakrin, kam abqaita li ahli. Wahai Abu Bakar, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Jawabannya apa? Taraktuhum Allah wa Rasul. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Jadi boleh ya hibah seluruh harta. Nah ini dalil ya. Dalil mengatakan hibah tanpa batas. Tapi lihat konteksnya. Abu Bakar hibah tanpa batas untuk siapa? Bukan untuk anaknya. Kalau kita beraninya untuk siapa? Untuk anak. Ustaz boleh nggak hibah seluruh harta buat siapa Bu? Buat anak saya. Anak saya perempuan satu-satunya. Saya nggak mau harta saya jatuh ke saudara saya. Nah ini ada indikasi seperti nggak boleh. Ya, maka lihat hadis tersebut, teksnya itu. Ternyata Abu Bakar itu beliau menginfakannya untuk Islam. Dan Rasulullah menerima Abu Bakar seluruh harta infak itu karena apa? Saat itu sedang defisit kas negara. Jadi Rasulullah terima. Begitu pun ketika Umar datang dengan rombongan untanya plus tunggangannya, secara kuantitas Umar lebih besar untanya dibanding Abu Bakar. Tapi ketika Rasul nanya pada Umar, ya Umar, kam abqaita li ahli, berapa yang kau sisakan keluargamu? Jawabannya apa? Kama tara ya Rasulullah, sebagaimana kau lihat. Berarti setengahnya tuh. Jadi setengahnya di hadapan Rasulullah, setengahnya di rumahnya. Itu kekuatan Umar dalam bersedekah. Itu Rasul terima. Itu pun untuk siapa? Islam. Ya, untuk dakwah Islam. Dan Rasulullah saat itu menerima sedekah Umar karena sedang defisit. Tapi ketika peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, itu Rasul menolaknya. Sa'ad pengen kayak Abu Bakar, pengen kayak Umar, tapi Rasulullah tolak. La ya Sa'ad. Ya, kekeh Sa'ad itu. Semuanya Rasulullah, la ya Sa'ad. 2/3 deh, la ya Sa'ad. Setengahnya deh, fasyatru ya Rasulullah, la ya Sa'ad. Berkurang 1/3 deh. Jawabannya Pak As-Sulus katsir. 1/3 itu sudah banyak. Nah, maka para ulama mengatakan ada batasan. Ya, di luar konteks tadi ada batasan maksimal. Kalau muhibah atau wakaf tegannya itu maksimal di 1/3 dari yang kita miliki. Bahkan Abu Bakar mengatakan kalau bisa kurang dari 1/3. Karena bahasa Allah as-sulus wa sulusul katsir itu menunjukkan 1/3 sudah banyak. Kalau bisa kurang dari 1/3. Kenapa? Untuk memperluas jatah ahli waris. Ya kan? Itu kan bukan al-waris yang kita terima itu kan ya, berikan itu. Nah, maka di sini tetap ada batasannya. Wallahu besar. Baik, kembali ke ayat tadi. Wal kaliminal ghaib. Setelah sikap yang kedua, itu orang yang bisa menahan amarah, maka akan membuahkan sikap yang ketiga. Kalau sudah nahan amarah bisa kita tahan. Yang ketiga apa? Wal afina 'anin nas. Ini karakter yang ketiga. Itu apa?
mudah memaafkan. Al-afu apa? Menghapuskan. Ya, kadang dilakukan kita ini, ya udah saya maafin, tapi saya nggak bisa lupain. Berarti belum maafin itu. Kalau sudah maafkan berarti lupakan, karena al-afu artinya menghapus, melupakan, gitu kan ya. Kalau masih ingat-ingat berarti kita belum full itu maafkannya itu, masih setengah-setengah, gitu kan ya. Allah minta kepada kita wal 'afina 'anil nas, ya, mudah memaafkan sekalipun pada orang yang telah menzalimi kita, ya, tahan amarahnya dan maafkan kesalahannya. Berat nggak Pak? Berat nggak Bu? Berat. Ingat hiburannya ya, ketika kita merasa berat dalam berbuat taat, salat tahajud berat, istiqamah dalam berjamaah salat subuh berat, ya, sedekah tiap subuh kita dapat itu berat. Begitupun tadi menahan amarah itu berat, memaafkan kesalahan itu berat. Hibur diri kita, seberat itulah pahala yang akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa berat menjalankannya, hibur dirinya, hibur diri kita, seberat itu pahala yang Allah janjikan kepada kita. Memang berat kita maafin kesalahan pasangan atau anak, tapi yakin, ya, seberat itu bahkan lebih yang Allah berikan. Akan kita meyakini jaminan Allah SWT. Memang pahit dirasa, tapi insya Allah manis yang kita rasakan di kemudian hari. Ini sikap yang ketiga. Ini pun buah dari infak yang kita gemarkan itu. Jadi orang-orang yang sulit memaafkan, yaitu virusnya itu, dia jarang berinfak, ya kan ya. Tapi kalau mudah berinfak, dia mudah memaafkan. Mudah sekali. Walaupun besar bahkan sering dizalimi, dia maafkan. Tenang hatinya itu, ringan hatinya itu. Karena apa? Mudah memaafkan. Karena dia sudah ringan dalam jihad hartanya. Kalau jihad hartanya berat, maka dia akan mudah melakukan amarah, dan dia akan berat untuk memaafkan seorang lain. Karena hartanya pun berat keluarkan, berarti pemaafan pun berat ya keluarkan pula. Dan yang keempat, Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bayangkan ya, pertama kita tahan amarah, yang kedua apa? Kita maafkan. Berikutnya apa? Berbuat baik sekalipun pada orang yang telah menzalimi kita. Sanggup gak Pak? Tahan amarahnya, maafkan kesalahannya, kasih hadiah kepadanya. Sanggup nggak kira-kira? Allahu Akbar. Ada tetangga ya yang julidnya minta ampun, gitu kan ya. Bapak tahan amarah, ya, dan memaafkan, dan bahkan Bapak berani kasih hadiah, tetap Bapak ngasih hadiah. Ya kan, ada oleh-oleh sedikit kasih ke tetangga yang selama ini mencibir kita, makin-makin, tapi tetap kita kasih hadiah. Berat nggak? Allahu Akbar. Di sanalah yang orang-orang yang menjanjikan ampunan dan surga itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang-orang yang berbuat baik sekalipun kepada orang yang selama ini menzaliminya. Allahu Akbar. Ini karakter yang keempat. Ya, berarti kalau belum bisa berbuat baik apa kepada orang yang menzalimi, berarti tadi ya masih jarang berinfak berarti. Maka pertama dikuatkan dulu. Ya, harus sering berinfak agar kita terlatih menjadi orang yang bisa nahan amarah, mudah maafkan, berbuat baik pada siapapun tanpa melihat jasa atau kesalahan yang bersangkutan. Udah, ya, ngalir terus kebaikan-kebaikannya itu. Plus yang kelima, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang ketika mengerjakan fahisyah. Apa itu fahisyah? Kejahatan atau kezaliman yang berdampak keluar. Aw zalamu anfusahum, itu menzalimi diri sendiri. Jadi ada kejahatan yang sifatnya eksternal, ada kejahatan yang sifatnya internal. Itu dua dosa yang sering kita lakukan. Ada yang berdampak keluar, ada yang berdampak pada diri sendiri. Nah, itu dosa-dosa itu apa yang dilakukan? Ini ada tangga-tangganya. Pertama adalah zakarullah. Segera ingat Allah. Mengucap aja.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika berbuat dosa, segera ingat Allah. Dengan cara apa? Fastaghfiru lidzunubihim. Segera mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Segera. Jadi huruf fa, fastaghfiru, huruf fa itu yufidu tartib bil tarahi. Fa akhirnya adalah urutan tanpa jeda. Berbuat dosa hari ini langsung istighfar, jangan delay, jangan ditunda. Fastaghfiru, segera mohon ampun. Ini kalau kita lihat diri kita masing-masing, ya istighfarnya berapa kali Pak dalam sehari? Bisa kita hitungkan ya. Setiap pada saat berapa? 3 kali. Berarti hanya berapa? 15 istighfar. Gitu kan ya. Kita ini baru 15 kali, gitu kan ya. Pak dibanding dengan dosa-dosa kita, masya Allah. Tapi Rasulullah, ada yang tahu berapa kali istighfarnya Rasulullah dalam sehari? Wallahi, kata beliau, demi Allah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marrah. Wa fi riwayatin aktsara min, itu durasi istighfarnya Rasul yang telah dijaminkan surga bagi beliau. Hak kita ini gak ada jaminan. Rasul saja Pak Bu yang ada jaminan istighfar dalam sehari berapa? Lebih dari 70 kali, bahkan lebih dari 100 kali. Itu Rasulullah yang ada jaminan. Harusnya kita ini melebihi apa yang Rasul contohkan dengan dosa yang kita lakukan selama ini. Fastaghfiru lidzunubihi. Dan kita yakin, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Ya, itu rangkaian taubatan kita. Segera ingat Allah, segera beristighfar. Dan yang ketiga adalah walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulang kembali. Inilah 5 karakter yang harus kita miliki agar membuahkan 2 ribut yang istimewa berupa ampunan dan surga yang indah itu. Terakhir, bagaimana istighfarnya para nabi. Kita lihat Rasulullah, contoh yang menjatuhkan kepada kita dengan beragam istighfar. Yang paling pendek apa? Astagfirullah. Itu kan ya, astagfirullah. Silakan. Yang sedangnya apa? Astagfirullah alladzi la ilaha illa anta dan sebagainya. Silakan. Ya. Atau juga yang paling panjang, namanya apa? Sayyidul istighfar. Sudah apa semuanya ya? Gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca itu Sayyidul istighfar. Kira-kira kapan tepatnya kita beristighfar? Ya, selain setelah waktu sholat, ada saat atau waktu di mana di sana adalah porsi untuk beristighfar. Kapan? Di surah Al-Imran ya, ayat ke-17 kalau tidak salah. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, wabil ashar. Ashar jamak dari sahur. Sahur adalah nama waktu, bukan nama makanan, ya. Dan sahur ini berlakunya tidak hanya Ramadan. Di Ramadan pun berlaku waktu sahur. Itu kapan? Di sepertiga malam terakhir. Itu tepat dibacakan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di setiap waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah. Nah, itu silakan baca banyak-banyak istighfarnya, ya. Istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Silakan baca juga, ya. I'tiraf atau istighfarnya Nabi Adam alaihissalam atas khilaf dan dosa yang dilakukan. Istighfarnya Nabi Yunus gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Silakan baca juga sebagai pembuka sebelum munajatnya, ya. Istighfar dulu kepada Allah, mohon ampun dengan beragam tadi,
bisa dengan sering istighfar, atau dengan doanya Nabi Adam alaihissalam, atau dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Silakan, itu mukadimah dalam munajatnya. Terakhir sebelum saya tutup, ada beberapa ayat, satu ayat ya, yang menjelaskan tentang buah dari istighfar di surah Nuh ya. Di surah Nuh, di mana Allah menjanjikan kepada kita. Baik, surah Nuh dari ayat 11 ya. Sebelumnya Allah mengatakan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dia dapat istighfar. Istighfar itu membawakan apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini buah-buah istighfar. Pertama adalah yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah kirimkan dari arah langit untuk kalian dengan curahan hujan yang mengalir deras. Ini gambar apa? Rizki. Jadi istighfar mengundang rizki dari Allah. Dan durasinya midrar, deras rizkinya itu. Ya, jadi para pengusaha di sini, pebisnis di sini, kalau omsetnya pengen melejit meroket, perbanyak istighfar. Plus yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah tambahkan bagi mereka ini harta dan keturunan. Yang belum punya keturunan, perbanyak istighfar. Ada sahabat saya sekian tahun menikah, belum punya keturunan, dan ketika baca ayat ini langsung diamalkan. Dia seharinya, saya tanya, "Ahi, berapa istighfar seharinya?" Alhamdulillah saya dawam. Berapa kali? 2000 dalam sehari. 2000. Tapi istighfar yang pendek, astagfirullah, 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 itu 2000. Sekian lama ada, dan dia yakin istighfarnya. Allah berikan kemuliaan berupa apa? Keturunan. Ya, udah bertahun-tahun Pak menikah nggak punya anak. Ya, itu dibacakan istighfar tiap hari minimal 2000 kali beliau dawamkan. Allah berikan keturunan. Ini ayatnya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Diberikan fasilitas berupa kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini kabar apa? Rizki juga. Jadi istighfar itu pembuka pintu-pintu rizki. Wallahu a'lam bishawab. Kafakum bihada, saya kira cukup ya untuk materi hari ini. Kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.